Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisilia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai etika lingkungan hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika lingkungan? Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Selanjutnya ada jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, etika ekologi dalam. Yang kedua, ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme, serta ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Sedangkan etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Teori etika lingkungan terbagi menjadi 5. Yang pertama, antroposentrisme, yang kedua biosentrisme, yang ketiga ekosentrisme, keempat zoosentrisme, dan yang terakhir ada hak asasi alam. Selanjutnya, dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan. Yang pertama, dasar pendekatan ekologis, mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, yang akan memberi dampak yang tak dapat diperkirakan. Yang kedua, dasar pendekatan humanisme, setara dengan pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang ketiga, dasar pendekatan teologis, merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin atas alam dan manusia. Masalah lingkungan yang terjadi di masa sekarang seperti penebangan hutan secara ilegal, pembakaran hutan, lalu tak luput juga dari banyaknya masalah plastik yang selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran tanah maupun laut. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan yang serius bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tidak dibuang dengan benar, hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan dengan menyebabkan penyumbatan sampah dan saluran air hujan. Kantong plastik dibuang tanpa pandang bulu ke tempat pembuangan sampah di seluruh dunia yang menempati bertonton hektar lahan dan mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida yang berbahaya serta lindi yang sangat beracun dari tempat pembuangan sampah selama tahap pembusukannya. Simons mengungkapkan bahwa karena akumulasi senyawa karsinogenik yang tidak diatur, penggunaan kantong plastik memungkinkan masuknya penyakit kanker. Data World Watch Institute di tahun 2018 mencatat jumlah rata-rata produksi sampah plastik di seluruh dunia setiap tahun mencapai 300 juta ton. Celakanya, dari jumlah yang diproduksi itu, hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang. World Economic Forum and Ellen MacArthur Foundation bahkan memprediksi pada 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan. Tak lupa pula dengan masalah hutan, karena masalah kehutanan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan di dalam hutan cukup sering terjadi. Salah satunya adalah pembakaran liar atau penebangan hutan secara liar. Maka, hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan agar permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi dapat teratasi dan tidak menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan,
melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mendaur ulang sampah, mengurangi pemakaian yang berbahan plastik, mempertegas peraturan perundang-undangan, lalu memberikan sanksi kepada pelaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.